Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kata Hikmah, tempat kita belajar kebijaksanaan dari kisah-kisah penuh makna. Bagaimana jika makanan sahurmu selalu berkurang, padahal pintu rumahmu terkunci rapat? Apakah itu ulah pencuri? Atau ada rahasia lain yang lebih menyentuh hati? Inilah kisah Abu Nawas di bulan Ramadan. Kisah sederhana tentang kurma yang hilang, tapi menyimpan pelajaran besar tentang keikhlasan. Malam itu, Baghdad terasa lebih tenang dari biasanya. Lampu-lampu minyak redup menyala di lorong-lorong sempit. Angin malam Ramadan membawa hawa sejuk yang menenangkan jiwa. Di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas menyiapkan sahur. Hanya sepiring kurma dan segelas air. Dia tersenyum kecil. Ramadan bukan tentang banyaknya makanan, tapi tentang kuatnya hati. Ia meletakkan 10 butir kurma di atas piring, menghitungnya perlahan, 1, 2, hingga 10. Lalu ia tidur. Ketika waktu sahur tiba, Abu Nawas terbangun oleh suara kentongan dari masjid. Ia berjalan ke meja, namun keningnya berkerut. Kurma itu tinggal 7. Ia mengelilingi rumah, pintu terkunci, jendela tertutup rapat. Gumamnya pelan. Bukannya marah, ia justru tersenyum tipis, menarik. Keesokan harinya kabar menyebar. Kurma Abu Nawas hilang. Pasti jin. Ramadan setan memang dibelenggu, tapi mungkin ada yang tersisa. Warga mulai membuat cerita sendiri. Namun Abu Nawas hanya tertawa ringan. Jangan cepat menuduh makhluk tak terlihat sebelum kita melihat hati manusia. Orang-orang tidak mengerti maksudnya. Malam berikutnya Abu Nawas kembali menaruh 10 kurma. Ia bahkan menambah 1 lagi, 11. Kalau memang ada yang lapar, katanya pelan, biarlah ia makan tanpa rasa takut. Pagi datang, kurma tinggal 8. Kali ini Abu Nawas yakin ini bukan jin. Malam ketiga Abu Nawas tidak benar-benar tidur. Ia memadamkan lampu, berbaring dengan mata terpejam. Namun ia terjaga. Beberapa saat menjelang sahur, terdengar suara sangat pelan langkah kaki. Pintu yang dibuka perlahan. Bayangan seseorang masuk ke dalam rumah. Dengan tangan gemetar orang itu mengambil beberapa kurma. Abu Nawas membuka matanya, bukan jin. Seorang lelaki tua, tetangganya sendiri. Lelaki itu kurus, pakainya lusuh. Wajahnya penuh rasa takut. Tangannya gemetar saat menggenggam kurma. Abu Nawas bangkit perlahan. Jika lapar, mengapa tidak mengetuk pintu? Lelaki tua itu terkejut. Kurma jatuh dari tangannya. Aku malu, katanya lirih. Sudah 3 hari aku tidak punya makanan untuk sahur. Air matanya menetes, aku takut meminta. Abu Nawas menatapnya lama. Ramadan, katanya pelan, datang bukan hanya untuk menahan lapar, tapi untuk merasakan lapar orang lain. Ia mengambil piring itu, menambahkan lebih banyak kurma, lalu menyerahkannya. Ambillah, dan besok datanglah lewat pintu depan. Lelaki tua itu menangis terseduh. Keesokan harinya Abu Nawas tidak bercerita pada siapapun. Namun malam berikutnya ia sengaja meletakkan kurma lebih banyak. Bukan 10, bukan 12, tapi 20. Ia tahu, lelaki tua itu mungkin masih malu. Dan ia ingin memastikan tak ada lagi sahur yang kosong. Beberapa hari kemudian, warga kembali membicarakan. Kurma Abu Nawas masih hilang. Abu Nawas tersenyum. Tidak hilang. Maksudnya, kurma itu berpindah dari meja kecil kuno ke perut orang yang lebih membutuhkannya. Warga terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Yang lebih menyedihkan dari lapar adalah rasa malu untuk meminta. Sejak hari itu bukan hanya Abu Nawas yang berbagi. Warga kampung mulai menyediakan makanan tambahan. Ada yang menggantung roti di depan rumah. Ada yang menaruh susu di masjid. Ramadan di kampung itu berubah. Bukan karena kurma yang hilang, tapi karena hati yang terbuka. Dan suatu pagi, lelaki tua itu datang mengetuk pintu. Bukan untuk meminta, tapi untuk mengucap terima kasih. Abu Nawas tersenyum dan berkata, jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada Ramadan, yang mengajarkan kita arti berbagi. Saudaraku, terkadang yang hilang dari hidup kita bukanlah harta, tapi kesempatan untuk berbuat baik. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar, tapi tentang memastikan tak ada tetangga yang lapar. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikan kepada orang lain, karena bisa jadi di dekat kita ada seseorang yang hanya butuh 1 pintu untuk diketuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.